Ya, alat-alat musik ini kadang ya itulah benda mati ya, Bapak Ibu. Tapi kita tetap bersyukur ya. Ya, selamat siang untuk kita semuanya. Salam kudus buat kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita akan langsung saja untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Untuk memuji kemuliaan nama-Mu, Bapa yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang perkasa dan luar biasa, menyatakan segala yang terbaik dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Pada siang hari ini kembali kami Tuhan, Engkau berikan kesempatan lagi untuk bersama-sama di dalam sukacita kami bersama Tuhan. Pada saat ini dalam penyambutan kami akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan bagi kami semua. Walaupun cuaca terkadang kurang bersahabat, tetapi kasih Tuhan senantiasa meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapak, firman-Mu yang luar biasa menolong kami semua. Diberkatilah semua saudara-saudara kami, baik yang sudah hadir di dalam ruangan tempat ibadah ini, maupun yang mengikuti dari rumah, mengikuti live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dalam nama-Mu kepada Bapa kami di dalam surga. Amin. Amin. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang keempat. Ya, Efesus pasal 4. Saya akan menyampaikan pada hari ini untuk menjadi bahan perenungan buat kita semua, yaitu dengan topik instruksi manusia baru. Nah, ini satu hal yang sangat penting, terobosan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan ya. Nah, jadi di dunia ini banyak instruksi, tapi yang mana yang mau kita ikuti untuk kita mengerti kehendak Tuhan? Amin. Yaitu bagaimana kita mengenal rahasianya. Dari Efesus pasal 4, kita akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-20. Kita akan bacakan dulu terlebih dahulu ayat firman Tuhan ini. Ya, kalau di atas perikopnya itu judulnya manusia baru. Itulah kita. Amin. Nah, itulah kita. Ya. Siapa kita? Itulah kita. Manusia baru. Amin. Puji Tuhan. Nah, seperti apa? Ayat 20, ya. Oke, tetapi kamu bukan demikian. Ya, sebelumnya di atas sudah ada disebutkan, nanti akan kita lihat. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Amin. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Yesus sudah kita dengar, dan menerima pengajaran di dalam Dia, di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, kita adalah produk dari masa yang lalu juga, ya. Jadi dikatakan berhubung karena kehidupan kamu yang dahulu harus apa? Harus menanggalkan manusia lama. Bukan hanya meninggalkan saja, tapi juga apa? Menanggalkan, gitu kan? Ya, manusia lama yang menemui apa? Kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, itu, ya. 23, supaya apa? Supaya kamu dibaharui di mana? Di dalam roh dan pikiranmu. Amin. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, sampai di situ dulu. Bapak Ibu Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang sangat kaya dengan nilai-nilai, ya, kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Amin.
Kalau dulu waktu Yesus ada di dunia ini, itu langsung bisa dilihat seperti apa dia jalan, seperti apa dia berbicara, ya, apa yang dia katakan pada orang pada saat itu, ya, bagaimana dia menanggapi orang yang menghina dia, seperti apa dia harus menjalankan seluruh perintah Allah nyata pada saat itu dulu ketika dia hidup sebagai manusia dalam daging. Terus kalau sekarang, saudara mau mengikutinya seperti apa? Saudara, sedangkan dunia ini, Paulus katakan apa? Dunia ini adalah kegelapan. Dan saudara dan saya ada di situ, di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang berjalan di dalam terang? Saudara-saudara, ya, kalau bukan karena kita mengerti siapa kita, siapa saya, who am I, ya, Bapak Ibu Saudara, pengenalan diri yang mana? Bukan pengenalan diri yang lama, seperti kata-kata para psikolog dan para ahli filsafat, saudara-saudara. Tidak, bukan itu. Itu daging semua pengenalan itu. Ya kan? Amin. Itu hasil daripada manifestasi daripada pengetahuan akal manusia yang sudah tercemar dengan dosa. Ini dalam kekudusan. Amin. Yang dalam kekudusan yang diciptakan baru oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Tahukah saudara itu? Amin. Sejak kapankah saudara mengalaminya? Dan sudah sampai di mana saudara sekarang menjalaninya? Dan seterusnya saudara mau kemana? Amin. Itu saudara-saudaraku. Jadi di sini ada satu instruksi ilahi, instruksi yang baru bagi manusia yang baru, di mana kita sedang menjalaninya. Amin. Jadi ini adalah pengenalan kita yang baru terhadap Kristus dan pengenalan kita di dalam Kristus. Amin. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi saudara, saya lanjutkan bahwa saat ini lebih banyak orang yang lebih suka mendengar hal-hal bagaimana berbuat baik daripada hal-hal bagaimana mempercayai. Ya, dan ini adalah suatu tipuan daripada iblis, Bapak Ibu Saudara, supaya manusia itu dijauhkan dari hal kemurnian daripada kepercayaan, tapi diperhadapkan dengan bungkusan-bungkusan luar yang menarik. Saudara tahu kan, yang menjerumuskan manusia itu dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan bagus sekali, saudara-saudaraku. Ya, itu sampai ada narkoba itu, saudara-saudara, untuk bisa menyasar sasarannya. Anak-anak muda atau anak-anak sekolah itu dibungkus dengan rapi dengan mainan. Ternyata di dalam ada apa? Ada narkoba, ya, mana yang disenangi oleh manusia bagian luarnya. Nah, di situ ada ditaruh di dalam itu. Nah, kalau orang tidak memiliki pengertian, sudah hanya orang yang tahu rahasia yang bisa mengerti yang mana yang membahayakan dan mana yang tidak. Dan itu biasanya adalah manis tampilannya di luar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi sistem kepercayaan itu dari mana? Itu bukan dari luar, dari dalam. Amin. Nah, kekuatan kita, power kita harus yang dari dalam. Jangan yang dari luar. Kalau yang dari luar itu banyak yang pura-pura, saudara-saudaraku. Makanya banyak orang tertipu kalau dia tidak memiliki kekuatan dari dalam. Ya, karena dengan mudah saja dia akan diombang-ambingkan oleh penampilan, ya, yang sementara. Bapak Ibu Saudara, nilai hidup kita bukan di situ, ya. Bapak Ibu Saudara, meskipun kita memang hidup masih dibungkus dengan hal-hal yang sementara di dunia ini, tapi bukan itu dasar kita untuk berpikir. Amin. Kita punya motivasi lebih jauh daripada itu. Nah, makanya saudara-saudaraku di sini bahwa kita lihat banyak orang masih lebih suka berbicara tentang perbuatan sampai dia kecewa karena perbuatan juga kan. Nah, ayo, Bapak Ibu Saudara, sekalipun mereka tidak tahu dan tidak mengerti mengapa mereka harus tekun melakukan perbuatan baik itu. Karena apa? Ya mungkin karena ikut-ikutan aja, ikut arus. Ya kan? Kemana orang, ke situ dia. Seperti apa kebiasaan, begitu dia. Nggak pernah dia berpikir, benarkah yang kulakukan ini menurut Tuhan? Tidak. Karena manusia itu sudah ditempeli atau diwarisi dengan pikiran daging, yaitu malas untuk mengetahui kehendak Allah. Itu namanya manusia lama. Ya, dia memiliki kemalasan, roh untuk undur diri dari kerinduan untuk mengenal Allah dengan sesungguhnya. Tapi lain dengan manusia baru. Dia punya curiosity,
Dia punya keingintahuan, Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Bukan kepo, lain. Ya kan? Lain kepo. Dengan keingintahuan untuk memahami kehendak Allah. Nah, saudara apa yang dikasihi Tuhan Yesus? Di balik daripada semangat yang berapi-api, saudara-saudara, yang diperlihatkan oleh manusia itu, kita masih perlu bertanya, sebenarnya kenapa dia melakukan itu? Apa dasarnya? Apa motivasi dia, Bapak Ibu Saudara? Ya, ini rahasia daripada Tuhan yang harus kita semua sebagai orang yang ingin mengikut Kristus dengan benar, benar. Amin. Bukan hanya dengan benar aja, benar, sungguh-sungguh benar. Nah, saya akan membawa kita untuk melihat dulu, saudara-saudaraku, bagaimana semangat manusia itu, saudara-saudaraku, banyak itu di dalam bungkusan tipuan, saudara. Ya, kita lihat di dalam Roma 10. Mari kita lihat, saudaraku, supaya kita terhindar daripada hal-hal yang merugikan kita dalam hidup ini. Amin. Sayang kalau kita melewatkan hidup ini banyak rugi. Benar, saudara? Ya. Iya, Tuhan udah kasih kita karunia hidup panjang umur. Kita harus banyak mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita ini. Ya, karena itu kita harus mengenali seperti apa Tuhan memfungsikan hidup kita sebagaimana mestinya. Kita lihat di dalam Roma pasal 10, ya, ayat 1 sampai 3. Kita lihat adalah contoh bagaimana melihat orang yang bersemangat, Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah hal yang masih dalam kategori penipuan. Ya, orang yang sangat antusias, begitu ya, sangat bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh-sungguh taat, setia, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang menandingi, tapi di balik itu masih ada tipuan. Ya, Bapak Saudara. Kita lihat Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah apa? Supaya mereka diselamatkan. Apa mereka sudah selamat? Belum. Makanya didoakan, saudara-saudaraku. Meskipun bukan karena seseorang didoakan maka diselamatkan. Tidak. Orang diselamatkan karena percaya, bukan? Tapi doa juga dipakai oleh Tuhan untuk bisa melakukan sampai kehendaknya kepada orang lain, mengubah hati orang lain. Bisa. Amin, saudara. Makanya pentingnya apa? Berdoa. Itu salah satu dikatakan bahkan seperti nafas kita juga. Ya kan? Kalau kita kurang berdoa, berarti kita sudah kurang semangat itu. Bapak Ibu Saudara. Tapi kita memiliki suatu pemikiran yang jernih dan kita digerakkan oleh kasih Allah, pasti ada keinginan kita untuk berdoa. Kenapa? Karena kita tahu banyak hal yang harus kita doakan. Dan itu adalah alat di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita dan permohonan kita. Jadi Paulus katakan, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku supaya kepada Tuhan, supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Berarti mereka belum selamat. Siapa mereka, saudara-saudara? Tadi, iya, betul ya. Ya Bu. Nah kita lihat dulu karakternya. Karena ini bukan hanya Israel lagi. Sekarang ini sudah, yang bukan Israel pun sudah kena di dalam posisi ini. Ya. Jadi kita lihat karakter daripada kesungguhan mereka. Ya, betul. Dalam konteks ini memang Paulus mengatakan itu adalah orang Israel. Tapi dalam konteks di mana kesungguhan itu menjadi sia-sia, ya, ini ada sampai sekarang ini ada terjadi seperti itu. Ayat 2 dikatakan apa? Sebab aku dapat memberi apa? Kesaksian. Siapa ini aku? Paulus. Siapa Paulus, saudaraku? Dia adalah orang yang menerima firman Allah yang diinspirasikan Roh Kudus. Amin. Tidak mungkin salah. Makanya Alkitab ini nggak ada yang salah satupun. Dari Kejadian sampai Wahyu, pengertian orang banyak yang salah. Amin. Kecuali kita belajar yang benar, maka pengertian kita tidak akan mungkin keliru. Karena apa? Firman itu akan menuntun pikiran kita seperti yang Dia kehendaki. Amin. Kan ada Roh Tuhan, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada andalan kita untuk bergantung bagaimana kita yakin dan mengerti bahwa apa yang dimaksudkan Tuhan pasti dibukakan pada kita. Amin.
Hanya Paulus katakan apa? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Lihat saudaraku, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, kata Paulus, bahwa apa? Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk iblis. Betul? Saudara harus mengikutinya. Mereka sungguh-sungguh giat untuk iblis, betul? Untuk Allah. Lihat firman itu. Saudara harus biasa melihat apa yang dikatakan firman, bukan untuk iblis, untuk Allah. Amin. Itu yang tertulis di situ. Jadi di dalam motivasi hati mereka itu adalah untuk Allah, saudara-saudaraku. Kesungguhan mereka itu, mereka anggap itu adalah untuk Tuhan. Ya, saudara. Dan saudara tidak akan bisa mempersalahkan mereka, karena itu akan ditolak. Apapun saudara katakan, mereka akan tetap melakukan kesungguhan itu. Ya, sayang 1000 kali sayang. Tetapi apa? Tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudara bisa lihat itu? Amin. Saudara bisa lihat di mana missingnya? Ya, mislingnya di mana? Ya, misling nggak nyambung gitu. Di mana? Di dalam hal apa? Perbuatan, kesungguhan? Tidak, saudara. Ya, soal perbuatan di dunia ini, orang yang tidak percaya kepada Yesus pun banyak lebih serius berbuat baik. Ya, bukan saudara jagonya berbuat baik. Tidak, bukan orang Kristen yang paling bisa ditiru. Ya kan? Dalam kepemimpinan di negara ini, soal bagaimana berumah tangga, siapa? Tokoh Kristen yang diikuti atau tokoh yang agama lain? Agama lain, saudara. Ya. Ya kan? Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini yang paling ditekankan, dikatakan bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi mereka tidak mengerti motivasi mereka melakukan itu apa sebenarnya. Karena apa? Yang missing apa? Tanpa pengertian yang benar. Berarti yang Tuhan mau adalah pertama-tama apa? Pengertian. Amin. Dan orang yang tidak ada pengertian yang paling menyusahkan hidup di dunia ini. Ya, saudara, dalam rumah tangga, dalam keluarga pun, kalau ada orang di dalam rumah kita, orang yang tidak punya pengertian, itu adalah orang yang paling membuat banyak masalah, paling banyak kesusahan. Juga di dalam gereja, di dalam masyarakat juga seperti itu. Alkitab itu sudah sangat luar biasa, saudaraku. Ya. Adanya perpecahan di dalam gereja, termasuk di gereja orang percaya pun, itu karena missing link di dalam hal apa? Pengertian yang benar. Kalau ada pengertian yang benar, enak kan kalau dengan orang yang pengertian kan, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau misalnya di busway ini, ya, di busway, ya kan, udah ada orang tua yang masuk, tapi yang muda itu pura-pura tidur gitu, ya kan. Tadinya dia nggak tidur, begitu dia lihat tuh, langsung tidur dia, ya kan, langsung merem dia. Wah gawat, nggak punya pengertian, ya kan, parah itu, ya kan. Dia udah lihat orang tua masuk gitu, ya kan, di busway misalnya atau di kereta api, saudara. Harusnya orang, tapi ada juga orang yang punya pengertian. Nah, kalau kita tonton itu kan, kalau kita tonton yang tidak punya pengertian begitu, gimana Pak Pardosi? Gitu kan, bahaya itu ya kan. Padahal masih muda dia kan begitu ya. Tadi saya lihat dia melek matanya, tapi begitu ibu itu yang tua itu masuk apa? Langsung merem dia. Supaya apa? Supaya nggak pindah dari tempat duduknya. Bener-bener nggak punya pengertian, parah, ya kan? Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Nah, tapi kalau kita lihat misalnya ada video kiriman-kiriman seperti itu, misalnya orang itu langsung apa? Langsung berdiri, ya kan? Silakan Bu, ya Nek di sini Nek, langsung kita juga termotivasi. Wih bagus tuh orang, ya kan? Orang yang punya pengertian di mana-mana itu akan membawa kebahagiaan. Amin. Nah itu yang dikatakan Tuhan di sini. Sayang sekali mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tentang apa? Saudara, tentang perbuatan baik? Di sini? Bukan. Baca dari atas tadi itu. Aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Berarti yang missing link adalah apa? Pengertian mereka tentang keselamatan itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Nah itu, itulah dasar fondasinya, kita harus paham. Ya, apa yang paling diutamakan, yang diprioritaskan oleh Allah
untuk kita menjadi berkenan kepadanya. Faktanya Bapak Ibu Saudara, ya, saya sudah hampir 30 tahun melayani, memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ini terus setiap khotbah ini disampaikan melalui live streaming dan juga di YouTube terbuka. Semua orang bisa mendengarkannya. Bahwa Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan dari begitu banyak orang yang saya jumpai, saya memberitakan kepada mereka tentang Injil keselamatan. Mereka hampir 90% mereka adalah orang yang tidak tahu berapa banyak dosa diampuni. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak tahu bahwa ada kepastian keselamatan masuk surga. Mereka adalah orang yang selalu mengatakan mudah-mudahan selamat. Lebih daripada 90% yang saya jumpai. Dan saya percaya tidak ada lagi di sini orang yang seperti itu. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, karena payah kalau orang yang tidak punya pengertian tentang hal yang paling dasar yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus dan yang terbesar dalam hidup manusia, ya, yaitu Dia mati sekali untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu bagaimana, ya? Jadi kita lihat tadi, semangat, jangan sampai semangat hidup itu, saudara-saudaraku, terkuras. Tapi seperti tadi, semuanya apa? Hasilnya sia-sia. Iya kan? Sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Hidup hanya satu kali Bapak Ibu, kita lewat dari dunia ini. Kalau kita sudah lewat, nggak bisa lagi diulang. Iya kan? Nah karena itu di sini kita tempatnya untuk mengintrospeksi diri kita dan untuk memahami kemana tujuan hidup kita, saudara-saudaraku. Dari mana kita dan sudah di mana kita dan kita akan sampai kemana. Amin. Nah itu saudaraku, hidup yang bermakna. Maka kita lihat di situ ayat 3 dikatakan Paulus, sebab oleh karena apa penyebabnya, saudara? Orang-orang ini yang sungguh-sungguh giat untuk Allah, memuji Allah, menyebut Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan seterusnya, tetapi tanpa pengertian yang benar tentang keselamatan itu sendiri. Karena apa, saudara? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Ini masalahnya. Tidak mengenal kebenaran Allah, tapi mengandalkan kebenaran diri sendiri. Apa kebenaran diri sendiri itu? Perbuatan yang datang dari daging, yang lahir dari pikiran tanpa diperbaharui di dalam manusia barunya. Ya, maka dikatakan di situ, ya, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan apa? Ada lagi kebenaran. Saudara harus tahu itu, ada dua kebenaran. Satu kebenaran Allah, satu kebenaran apa? Kebenaran diri sendiri. Kebenaran manusia itu sendiri. Tanpa campur tangan Tuhan. Ya, tanpa pengenalan akan rahasia Kristus. Itulah kebenaran diri sendiri yang ingin manusia andalkan, banggakan di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan itu yang menjadi sia-sia. Ya, mereka mendirikan kebenaran diri sendiri, maka mereka apa? Tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat penting bagi kita di momen-momen di mana kita diberikan Tuhan kesempatan untuk mengenali secara spesifik, ya, secara khusus, secara istimewa, bagaimana panggilan Allah kepada kita, ya, Bapak Ibu Saudara, melalui Injilnya, melalui firman-Nya. Nah, saudaraku, jadi bagaimana kita tahu, ya, bahwa kita tidak berada di posisi Roma 10 ayat 1 sampai 3 ini? Bagaimana kita tahu? Jangan-jangan kita ini sedang berjalan di situ. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Orang yang tidak memiliki keinginan untuk mengetahui kehendak Allah, pasti malas dia mencari tahu itu. Ya udahlah, yang penting kita jalani aja hidup kita. Halo Bapak Ibu Saudara, menyesal kemudian tidak ada guna. Iya, sekarang hari di mana Tuhan memelekkan kita, menyadarkan kita tentang apa yang Dia kehendaki dan bagaimana kita harus berfungsi seperti yang Tuhan mau, supaya kita bisa menjadi garam dan terang di dunia ini. Amin. Iya, saudara. Nah, jadi saudara, bagaimana kita tahu bahwa kita tidak sedang berdiri dalam posisi itu? Ya, posisi apa? Posisi giat-giat untuk Allah,
tapi tanpa pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudara, saudara tidak akan bisa mendapatkan jawabannya itu dari perkataan manusia, sepintar apapun dia, sehebat apapun pengalamannya, apapun gelarnya, SSS atau apapun, profesor, doktor sekalipun, saudara tidak akan menemukan jawaban itu. Kecuali saudara, iya, hanya dari sini saudara mendapatkan itu, dari kebenaran firman Tuhan. Itu dijamin 100%. Amin. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kita kalau begitu, ya, mengimplementasikan. Nah, orang nih, ya, saya katakan tadi, semua orang senang berbicara tentang perbuatan baik. Saya juga senang berbicara tentang perbuatan baik, karena itu juga yang disenangi oleh Tuhan. Tapi perbuatan baik seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Karena tadi udah kita lihat, ada juga jenis perbuatan baik, kesungguhan, kesetiaan yang keliru. Dan kita tidak boleh terjebak di situ. Amin. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Efesus pasal 4 tadi bacaan kita, ya. Efesus pasalnya yang keempat. Kembali kita ke situ, ya. Efesus pasal 4 tadi dikatakan ayatnya yang ke-20. Dimulai dari kata apa? Dimulai dari kata tetapi. Tahu saudara arti kata tetapi? Ya. Tiba-tiba orang lewat dari depan saudara misalnya kan, tetapi pasti saudara bilang tetapi apa? Iya kan? Langsung lewat misalnya ada orang, saudara lagi santai gitu kan, main-main HP gitu ya kan. Langsung tiba-tiba orang tetapi apa? Iya kan? Harus tahu dulu apa yang sebelumnya. Amin. Ya, tetapi saudaraku, ini menunjukkan hal yang berbeda dengan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Apa yang dibicarakan sebelumnya di dalam Efesus pasalnya yang keempat ini, saudaraku. Ayatnya yang ke-17 itu dikatakan, ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan, Efesus 4 ya, mulai dari 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Berbicara di luar Tuhan, apa yang mau diubah? Bapak Ibu Saudara, berbicara kehidupan yang lama, apa yang mau diubah? Tidak ada. Ya, itu akan berakhir dengan sia-sia dan dalam kebinasaan. Jadi dikatakan kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan apa? Dengan pikirannya yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia ini, bumi dan langit tercipta pun itu adalah berasal dari apa? Bagian pikirannya Tuhan kan? Iya, karena Tuhan berpikir ingin menciptakan, ya diciptakan langit dan bumi. Maka kita pun karena kita diciptakan segambar dengan Allah, Bapak Ibu Saudara, maka di situ dikatakan jangan lagi kamu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang kita bisa identifikasi bahwa mereka itu hidup dalam kegelapan, di luar Tuhan, di luar kebenaran adalah dari apa? Cara berpikirnya. Amin. Ya, karena manusia baru itu juga memiliki cara berpikir, cara hidup, way of life. Dia punya cara kerjanya ada, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Nah, maka dikatakan jangan kamu sama seperti mereka, karena pikiran mereka itu adalah sia-sia, ya. Dan apa? 18. Dan pengertiannya yang gelap. Tadi kan yang disoroti oleh Paulus apa? Pengertian. Pengertiannya yang gelap itu apa? Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah itu Bapak Ibu Saudara, jauh dari hidup bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan saudara seiman. Jauh dari situ. Siapa yang bikin jauh? Dia sendiri. Iya. Karena apa? Karena apa? Kebodohan yang ada pada mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Kalau ini keras-keras disampaikan apa? Nanti akan ada orang bilang, jangan menghakimi dong. Saudara bagaimana? Coba katakan seperti itu ketika Yesus hidup di bumi ini. Pada orang Farisi dia katakan apa? Hei kamu keturunan ular beludak. Iya kan?
Ketika Paulus, saudaraku, jangan kamu hati-hati terhadap apa? Hati-hati terhadap apa? Nah, lupa kan? Iya, terhadap anjing-anjing. Anjing-anjing itu menggerogoti daging sehingga tinggal tulang. Daging itu adalah pengajaran doktrin kasih karunia. Kalau itu udah digerogoti, tinggal tulang kering, dan itu akan menjadi apa? Sesuatu merebut yang kosong, merebut sesuatu yang menyakitkan, tapi nggak ada dagingnya, nggak ada buahnya. Saudara, jadi karena ada kebodohan di dalam mereka dan kedegilan hati mereka, ini harus dinyatakan. Kenapa? Karena menyatakan kebenaran itu adalah merupakan kemuliaan Tuhan. Amin. Kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Banyak orang yang akan bilang, sombong banget tuh orang. Ya kan, apa sih dia? Ya kan, gerejanya aja kecil udah pasti masuk surga. Ya kan, saya masuk surga bukan karena gereja saya, kawan. Amin. Ya, sudah punya apa dia itu? Pendeta yang teriak-teriak lewat live streaming setiap minggu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita memiliki dasar untuk menyatakan kebenaran. Amin. Yesus berkata sudah selesai. Amin. Ya, dan saya percaya itu. Salahkah saya mempercayai apa yang dilakukan oleh Tuhan saya? Itu privilege saya, itu hak istimewa saya untuk mempercayai apa yang dilakukan Tuhan bagi saya. Amin. Karena saya ingin bersukacita di dalam Dia. Dunia ini tidak boleh merampas itu. Karena kita adalah orang merdeka. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus dari segala dosa kita. Jadi saudaraku, karena itu ketika kita bersaksi menyatakan apa yang benar, bukan kita menghakimi orang lain. Bayangkan saudara, di tiap-tiap misalnya racun itu nggak ada tulisan. Bagaimana? Begitu banyak orang yang jadi korban, mati sia-sia. Karena mungkin para dokter akan memberikan apa? Dosis yang salah. Ya kan, benar nggak saudara? Harusnya obat yang diberikan, tapi karena tidak ada tandanya jelas dibaca, yang diberikan apa? Racun. Kan begitu kan? Jadi harus jelas itu, saudara. Karena gelap dan terang tidak bisa apa? Bersatu. Harus terang dengan terang yang bersatu. Dan tambah teranglah semuanya. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ayat 19 dikatakan, perasaan mereka apa? Perasaan mereka itu telah tumpul. Bukan tompul, si tompul ya, tapi tumpul. Ya lain itu ya. Iya, telah tumpul. Saudara-saudaraku. Ya, pisauku si tumpul katanya, si tumpul. Tumpul itu pokoknya nggak bisa motong apapun, ya kan, saudara. Sakit tangan makai pisau ibu-ibu yang di dapur kan. Kalau nggak tajam pisaunya, ya masa mau potong sayur cabai aja harus sampai berjam-jam, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi tumpul. Apanya yang tumpul? Perasaan mereka tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam, ya, dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi penyebabnya dari mana, saudaraku, semua perbuatan itu? Dari mindset. Iya, dari cara berpikirnya yang salah. Itulah makanya semua juga tampilannya salah. Jadi dari dalam. Saudara dan saya harus diperbaharui dari dalam. Ya. Nah, saudara, bagaimana diperbaharui dari dalam? Ayat 20 dikatakan, maka muncullah kata apa tadi? Kata yang satu itu yang dahsyat luar biasa. Tetapi kamu bukan demikian. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berarti wajah saya bukan itu. Karena yang tadi, yang ayat 17 sampai 19 itu adalah potret gambar daripada orang yang tidak mengenal Allah. Apalagi gambar dari orang yang mengenal Allah, potretnya ada jelas, amin. Bukan abu-abu, jelas, clear. Ya, karena Tuhan Yesus membuatnya menjadi jelas, terang benderang. Tetapi kamu bukan demikian karena apa? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya, amin. Wow, saudara, entah
apapun sebabnya, sehingga saudara akhirnya bisa bersama-sama di gereja ini, gereja Injil Karunia Jemaat Makedonia ini. Satu yang terpenting buat saya sebagai hamba Tuhan, saudara punya kesempatan untuk mengenal Kristus dengan benar. Tidak ada motivasi yang lain. Jadi jangan ada yang menuduh macam-macam. Ya, saudara. Telah belajar mengenal Kristus dengan benar. Siapa Kristus, saudaraku, saat ini? Kristus adalah kepala tubuh. Amin. Dan kita adalah semua anggotanya. Karena kita sudah diciptakan baru ketika kita percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Ya, saudaraku, ketika kita percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus mengambil kita, lalu kita dibaptiskan, dimasukkan ke dalam tubuh Kristus, dan kita menjadi permanen bagian dari dirinya. Amin. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya Paulus mengatakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, baik maut, baik kuasa di udara, di bumi, di bawah bumi. Amin. Kita adalah lebih daripada pemenang. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa itu? Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Mengenal Kristus yang surgawi saat ini adalah merupakan pengenalan, pengetahuan, pengertian rahasia Allah yang berabad-abad lamanya belum dibukakan kepada nabi-nabi Israel, bahkan kepada rasul-rasul, tetapi melalui Rasul Paulus, rasul kita, sekarang dibukakan itu kepada kita menjadi kemuliaan sukacita kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sudah sampai kepada panggilan itu, berarti kita on the track. Amin. Di jalurnya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di jalurnya. Tinggal bergerak ke arah kehendak Tuhan yang sepenuhnya. Diperbaharui dari hari ke hari. Amin, saudara. Tantangan di dunia ini, memang di dunia inilah tempat kita untuk bertempur. Ya, tiada lagi mengatakan sudah kubilang jangan kau bertempur. Tidak ada, memang harus bertempur. Ya kan? Iya, saudara. Tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Iman itu bukan didiamkan, harus dipertandingkan. Kok bisa juara tapi cuma mojok doang? Gimana juara? Ya kan? Antar gang juga belum pernah jadi juara, tapi sudah mengatakan apa? Internasional. Iya, Pak Pardosi. Wow. Setiap ketemu dia bilang, saya ini kelas internasional. Saya bilang, kelas internasional apaan? Iya kan? Mengajarkan Injil keselamatan aja kamu belum, masih hoha-hoha, udah kelas internasional. Jangan menyombongkan diri. Amin. Iya. Seperti Yesus Kristus, dia merendahkan dirinya, dia taat sampai mati di mana? Di kayu salib. Dia adalah Allah, tapi dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti ciptaan. Betul, saudara? Iya. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Dia punya hak menghukum orang yang berdosa, tapi tidak dilakukannya. Amin. Kenapa? Karena dia mengosongkan dirinya. Ya kan? Dia datang mengosongkan dirinya dan menanggalkan haknya sebagai Allah yang berkuasa menghukum orang yang berdosa, tapi dia datang merendahkan dirinya dan taat sampai mati di mana? Di kayu salib. Supaya apa, saudara? Supaya saudara dan saya diselamatkan. Amin. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya pada kasih karunia-Nya. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, amin. Karena itu saudaraku dikatakan, kamu telah, ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia. Kenapa mendengar bukan melihat sekarang ini? Penglihatan, ada penglihatan. Di mana penglihatan, saudara? Ya kan? Jangan seperti jadi dukun modern. Penglihatan apa? Jangan jadi menipu banyak orang. Tidak ada penglihatan sekarang ini mengenal Allah. Yang adalah apa? Iman timbul dari pendengaran. Jangan ditipu saudara dan saya. Banyak sekali sekarang ini mengatakan pendengaran-pendengaran.
penglihatan. Si itu pendeta punya penglihatan, itu punya pendeta punya penglihatan. Penglihatan apa, saudaraku? Ya, saudara. Jadi karena kamu telah mendengar tentang Dia, karena iman timbul dari pendengaran, dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus Yesus. Jadi kebenaran yang nyata saat ini, yang perlu dinyatakan kebenaran saat ini tentang Kristus melalui apa, Bapak Ibu Saudara? Melalui apa? Melalui pengajaran, amin. Iya. Nggak ada pengajaran yang benar di dalam satu gereja, itu nggak bisa menyatakan kebenaran Kristus. Apa yang mau dikatakan? Kebenaran diri sendiri? Iya. Saudara, iya kan? Dan itulah yang terjadi pada orang Israel dengan hukum Taurat mereka. Mereka berpikir saat ini bahwa penampilan perbuatan mereka menuruti hukum Taurat lah yang membuktikan bahwa mereka benar di hadapan Tuhan. Paulus katakan apa? Kasihan, aku berdoa supaya mereka diselamatkan. Itu tegas, saudara, dengan jelas dia. Walaupun orang Israel itu adalah darah daging dia adalah sukunya, itu adalah suku daripada Paulus. Ya, itulah bangsanya, bangsa Ibrani, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, nah, saudara, karena itulah dikatakan di situ. Sekarang apa? Ayat 22. Fokus kita yaitu bahwa kamu apa? Berhubung karena apa? Dengan kehidupan kamu yang dahulu. Jangan anggap remeh. Ya, jangan anggap remeh dengan apa yang sudah kita melekat di dalam diri kita, yang kita bawa dari kehidupan kita, mulai dari kita masa kecil. Saudara, bahkan mulai dari siapa? Dari orang tua kita. Bahkan mulai dari siapa? Dari kakek nenek kita. Dan bahkan terus sampai kepada siapa? Roma 5 ayat 12. Terus sampai kepada Adam yang berdosa. Semua orang menjadi berdosa. Jangan remehkan itu. Kita harus aware dengan itu. Ya, caranya bagaimana, saudaraku? Dikatakan, berhubung karena kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, ini yang banyak orang tidak sadar, atau orang menganggap bahwa ya nggak apa-apa, baik-baik aja, saya baik-baik aja kok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan saudara yang lebih tahu daripada Tuhan, bukan saya yang lebih tahu dari Tuhan, Tuhan lebih tahu. Amin. Karena itu apa yang Dia katakan itu yang menjadi hal yang paling penting buat kita, saudara. Di dunia ini terlalu banyak kepentingan kita. Saya juga banyak kepentingan di dunia ini. Kalau saya mau, pasti saya terseret juga dengan dunia ini. Dan Tuhan tidak mau saudara dan saya. Ya, Tuhan mau kita memperhatikan manusia baru kita, menanggalkan manusia baru dan dibaharui. Ayat 23, supaya kamu apa? Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kehendak dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, ini saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus. Kita perlu terus dibaharui di dalam pengetahuan yang benar, memberi informasi. Ini zaman apa, saudara? Zaman teknologi dan informasi, kan? Siapa yang memegang sekarang ilmu tentang teknologi informasi? Dia yang mengendalikan dunia ini. Benarnya, saudara, dari mana kita tahu? Kenapa saudara dan saya terus megang HP? Apa itu yang kita pernah bayangkan dulu akan menjadi jalan hidup kita? Enggak. Saya baru tahun 2005. Ya, baru tahun 2005 saya punya HP. Sudah. HP yang Nokia yang itu berat, kalau dilempar ke kucing itu bisa terluka kucingnya, ya kan? Karena apa? Besar sekali, berat. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah itu terjadilah pemilihan gubernur DKI Jakarta. Harus HP Android, karena saya ikut di panitia pemilihan ketua saya dulu di Kelurahan Kelapa Dua Wetan ini, ya.
Dan tadi pun saya masih dipakai untuk menjadi tokoh agama. Ya, saudara bisa lihat di grup kan, nah, lengkap dengan pakai jubah untuk mengambil sumpah bagi semua panitia pemilih di Ciracas tadi. Ya. Dan lalu ada HP Android. Itu. Terus berubah. Setelah itu beli lagi. Ya, beli lagi, update lagi. Begitu kan? Habis saudara ya. Nah, kalau mungkin yang lain yang di sini mungkin sudah ada HP-HP yang sangat super canggih, ya kan? Nah, kenapa? Karena orang yang menguasai teknologi informasi yang membuat itu semua, sehingga semua orang harus mengikutinya, tidak bisa tidak, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka manusia baru kita itu pun bertumbuh, mengerti dan menjadi kuat kalau kita apa? Kalau kita memberi asupan informasi kebenaran Kristus kepadanya. Itulah pengetahuan yang benar. Datang kepada pengetahuan yang benar. Supaya apa? Supaya pikiran kita, Bapak Ibu Saudara, diperbaharui sesuai dengan pengetahuan yang benar itu, dan juga tindakan kita pun menjadi benar. Amin. Bukan tidak perlu berbuat baik, saudaraku, salah itu. Tapi perbuatan baik yang bagaimana yang dimaksud? Perbuatan yang baik yang seperti dilakukan oleh Israel tanpa pengertian yang benar. Tidak bisa, itu juga sia-sia. Oh, itu orang tidak percaya. Orang percaya pun bisa perbuatannya menjadi sia-sia. Makanya ada kayu, rumput kering dan jerami kan? Iya, terbakar semua, hangus. Kenapa saudara? Karena itu tidak berada di dalam bingkai kasih karunia Allah yang sudah diletakkan oleh Rasul Paulus. Tidak bertumbuh di dalam tubuh Kristus itu sendiri. Ada tubuh Kristus kerangkanya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita harus ada di situ pertumbuhannya. Amin. Amin. Iya, dan itulah yang menyebabkan adanya nanti hasilnya apa? Emas, perak, dan batu permata. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya, di sini yang sedang konseling pernikahan, ya, kenapa kita katakan, oh iya, gereja ini perlu membina saudara-saudara untuk selamanya bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Amin. Amin. Iya. Tidak bisa, jangan sampai nanti orang bilang, oh itu gereja hanya apa? Tempat numpang nikah. Tidak bisa, saudara. Ya kan? Karena apa? Karena setiap orang yang diberkati Allah melalui gereja ini, kita mau juga melihat hidup mereka ke depan benar-benar juga bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Dan lebih lagi diberkati, dan lebih lagi diberkati. Amin. Itu tujuannya. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada. Saudara boleh selidiki di dalam gereja ini. Ya, gerejanya boleh kecil, tapi boleh kebenarannya diuji. Terbuka kok, ini ada live streaming, banyak orang yang menonton, ada di YouTube, saudara. Itu bisa dipertanggungjawabkan dari kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena nanti pun kita akan dihakimi juga, bukan untuk keselamatan. Keselamatan kita sudah dijamin sekarang sampai selama-lamanya. Tapi untuk apa? Untuk upah mahkota, ya, kebenaran yang Tuhan sediakan. Dan kita mau ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, nanti semuanya kita memperoleh apa? Emas, perak, dan batu permata. Iya, saudara. Dari mana kita dapat bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dalam tubuh Kristus, yaitu manusia baru, terus menerus diperbaharui dengan pengetahuan yang benar. Jangan sampai flat, saudara. Kenapa? Kalau saudara flat di dalam pengetahuan akan kebenaran itu, saudara juga akan menjadi tidak bisa bergerak dengan cepat melayani Tuhan. Iya, saudara. Kenapa? Karena pengetahuan akan kebenaran itu menciptakan di dalam diri kita juga keberanian-keberanian yang signifikan seperti yang Tuhan mau agar orang lain terberkati. Maka itu dilatih terus, kita belajar di tempat ini, dan saya bersyukur semua pribadi yang hadir di sini sampai saat ini, sejauh yang saya pahami, mereka adalah orang-orang yang memang pribadi yang baik semuanya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Saling mendukung satu dengan yang lain. Ada yang baru, kita sambut dengan ramah.
Jangan kita buat sikap-sikap yang tidak mencerminkan sebagai orang yang percaya, yang bertumbuh dalam kebenaran. Karena Efesus 4 ayat 32 mengatakan, hendaklah kamu ramah, bukan marah. Saudara, itu bukan hasil manusia baru. Kalau saudara cenderung keinginannya untuk marah kepada orang, buang jauh-jauh itu. Berdoa pada Tuhan. Hendaklah kamu ramah, tunjukkan keramahanmu seorang terhadap yang lain. Apalagi penuh apa? Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Iya, jangan cemburu, jangan iri hati dengan seseorang. Jangan protes, jangan kritik. Sambut dengan baik. Tunjukkan sikap yang benar-benar. Oh, saudara itu di dalam Kristus memiliki damai sejahtera, bukan memiliki kegelisahan, kasakusuk, rasa gerusu. Jangan, saudara. Berdoa supaya pribadi saudara dan saya, kita benar-benar pribadi yang menyenangkan buat orang lain. Amin. Tidak semua setuju kita dengan perbuatan orang, tapi kita juga harus memiliki satu prinsip bagaimana jangan membuat orang lain tersandung. Amin. Sepakat kita di situ, saudara? Sepakat. Jangan sampai nanti orang bilang orang kudus tapi perbuatannya kudis. Jangan, saudaraku, gereja ini jangan sampai seperti itu. Ya, kalau status kita sudah menjadi orang kudus, maka kita juga bergerak pada pengudusan praktis. Amin. Kita udah belajar 3 aspek pengudusan, kan? Iya. Dan itulah tujuan kita. Mengapa kita memberikan waktu yang banyak dan memberikan pikiran kita dan segala sesuatu. Terima kasih atas dukungannya semuanya, Bapak Ibu ya. Saudara, saya sangat berterima kasih. Saya juga berdoa Tuhan melimpahkan segala berkat bagi Bapak Ibu saudara semuanya sesuai dengan kehendaknya. Itu doa saya. Sehat panjang umur semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Itulah ucapan syukur kami Tuhan pada siang hari ini. Untuk manusia baru kami, instruksi daripada Tuhan yang menegaskan kepada kami harus belajar bertumbuh untuk mengenal Engkau sebagai kepala, di mana pikiran ada padamu untuk menggerakkan seluruh sendi-sendi kehidupan kami, agar apa yang kami lakukan, kami perbuat itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami memperoleh bagian yang kami dapatkan sebagai upah. Tuhan adalah Tuhan kami dan kami semua adalah hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Dos.